Untuk mengetahui bagaimana respons Mahkamah Agung terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyentil hakim karena menjatuhkan vonis hukuman ringan kepada koruptor yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, sudah bersama kami Audrey Zevanya, jurnalis Kompas TV. Audrey, MA sudah merespons upaya banding dari jaksa terkait vonis terdakwa korupsi timah Harvey Muiz. Nah, seperti apa sih kemungkinan yang akan terjadi di tingkat banding nanti? Ya, dan juga saudara, tentu banyak kemungkinan yang akan terjadi melalui aju banding yang akan diajukan oleh Kejaksaan Agung RI. Karena kalau dari Mahkamah Agung sendiri ini sudah membuka suara terkait dengan polemik vonis ringan yang dijatuhkan kepada koruptor ini, MA bilang mereka akan membuka tangan, akan menerima jika memang Kejaksaan Agung RI ini akan mengajukan banding terkait dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan untuk kasus Harvey Muiz ini. Dari juru bicara Mahkamah Agung, Yanto sendiri bilang kalau sebelum memutus sebuah putusan hukuman begitu, hakim ini akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan, yang dimana ini dilandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 Ayat 1F, yang dimana kalau dari hakim begitu ini menyatakan hal-hal yang meringankan terkait dengan kasus Harvey Muiz ini adalah Harvey Muiz ini dianggap bersikap sopan selama persidangan. Nah, tentu ini yang dikritisi oleh publik, tidak hanya publik, para pejabat negara juga, pemerintah, bahkan presiden juga mengkritisi hal ini. Publik ini kalau Presiden Prabowo Subianto bilang rakyat kecil bahkan sudah pintar, begitu sudah bisa menilai apakah dengan alasan bersikap sopan ini sebanding dengan yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan pejabat petinggi di perusahaan terkait untuk kerugian negara yang mencapai 300 triliun itu sebanding begitu, karena kita ketahui hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz ini adalah selama 6,5 tahun penjara, kemudian juga denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Padahal kita ketahui kerugian yang dialami negara yang juga ini berdampak ke lingkungan ini mencapai 300 triliun rupiah. Dari majelis hakim sendiri ini menyebut dan bahkan sudah memvalidasi begitu, mengkonfirmasi bahwa Harvey Muiz ini terbukti memperkaya dirinya sendiri, begitu juga dengan korporasinya, dan dianggap melanggar perbuatan hukum. Ini juga bahkan disampaikan oleh jaksa penuntut umum ketika persidangan. Harvey Muiz ini terbukti merugikan negara begitu. Lalu Hakim Eko yang menangani persidangan pada saat itu menyatakan bahwa tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara untuk Harvey Muiz ini dianggap terlalu berat karena Harvey Muiz ini dianggap berperan tidak terlalu besar dalam kasus ini. Lantas, apakah sebanding dengan kerugian yang dialami negara dan hukuman tuntutan selama 6,5 tahun penjara? Di sini publik sama-sama bisa menilai. Kalau dari Prabowo Subianto sendiri, Presiden Republik Indonesia ini menyatakan jika memang perbuatan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini seharusnya tidak dihukum dengan vonis ringan. Pernyataan yang begitu jelas sekali dari Presiden Republik Indonesia, dan bahkan Prabowo ini meminta Jaksa Agung ini mengajukan banding untuk kasus-kasus korupsi khususnya di kasus Harvey Muiz ini. Nah, tentu kita ketahui dari Kejaksaan Agung sendiri sudah menyiapkan begitu dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Harley Siregar, mereka telah menyiapkan memori-memori banding yang akan diajukan ke Mahkamah Agung terkait dengan kasus ini, dan tentu kita akan menunggu bagaimana hasil dari ajuan banding yang dilayangkan oleh Kejaksaan Agung, karena nanti tentunya akan ada 2 hasil akhir dari aju banding ini. Yang pertama, akankah diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung? Pun kalau diterima, nanti kita akan sama-sama melihat apakah hukuman tuntutan kepada Harvey Muiz ini akan bertambah atau malah berkurang. Ini yang tentu harus kita kawal bersama. Publik juga tentu tidak berhenti membicarakan tentang kasus ini. Pejabat negara bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini juga turut mengomentari terkait dengan vonis ringan yang dialami oleh Harvey Muiz ini, yang dimana hukuman 6,5 tahun penjara untuk seorang koruptor ini dianggap menusuk rasa keadilan masyarakat. Bahkan
Mahfud MD sendiri ini sempat membeberkan kepada publik begitu membuka catatan akhir tahunnya. Ia menyatakan bahwa penghuni penjara ini kurang lebih ada sebanyak 263.000 orang dan koruptor di dalamnya ini hanya sebanyak 1.300 orang, tidak mencapai 0,5%-nya. Ini yang perlu kita kawal bersama terkait kasus korupsi, vonis ringan koruptor, dan tentu kita akan mengawal bagaimana hasil akhir dari aju banding yang diajukan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Mahkamah Agung. Ready. Terima kasih Audrey Zevanya, jurnalis Kompas TV melaporkan.